Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini, korban-korban virus corona berjatuhan di seluruh Kalimantan Timur. Update dari tim Satgas Penanganan COVID-19 hari Kamis 27 Agustus menyebut saat ini sudah ada 144 orang warga positif tertular virus meninggal dunia. Selain Balikpapan yang memberikan kontribusi angka kematian paling besar sebanyak 96 orang, ada juga Kota Samarinda dengan total 28 pasien meninggal dunia. Sisanya merata di 8 kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Kota Samarinda menyediakan pemakaman khusus korban COVID-19. Nyaris setiap hari menerima jenazah untuk dikuburkan menggunakan protokol COVID. Walau menurut catatan Satgas ada 28 warga positif virus meninggal dunia, tapi di pemakaman khusus Serayu Tanah Merah sudah ada 44 jenazah yang dikuburkan maupun dikremasi. Hari ini kami tanggal 28 Agustus 2020 melakukan prosesi pemakaman terhadap 2 jenazah. Artinya ini pemakaman yang ke-43 dan ke-44. Yang pertama atas nama YW, usia 49 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Buddha. Tadi dimakamkan secara protokol COVID dengan cara dikremasi. Sedangkan pemakaman kedua atas nama AT, usia 24 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam. Dan saat ini sedang kita makamkan secara protokol COVID-19 di pemakaman umum Rodotul Jannah Serayu Tanah Merah Samarinda. Sampai dengan hari ini berapa orang yang dikremasi dan untuk di pemakaman Islam dan Kristen sendiri? Untuk yang dikremasi ini ada sudah 4 jenazah yang kita kremasi, sisanya yang sekarang ini, artinya 40 itu kita pemakaman secara biasa, baik itu yang agama Islam maupun yang Kristen. Siap. Oke, teman. Apa yang menjadi perbedaan Pak antara kremasi dan pemakaman biasa nih Pak? Sebenarnya dari segi perbedaan, kremasi ini sebenarnya metode yang paling bagus untuk membunuh virus tersebut, lebih bagus, lebih efektif. Tapi kita akan menyesuaikan, artinya kalau secara agama Islam memang harus dimakamkan, dikubur, ya kita lakukan seperti itu. Ya. Tapi memang kremasi ini lebih efektif sebenarnya, lebih singkat juga waktunya ya. Oke. Pandemi COVID-19 yang melanda Kota Samarinda dalam 1 bulan terakhir memberikan kejutan-kejutan. Meninggalnya sejumlah tokoh terkenal di kota itu lantaran tertular virus. Setelah pengusaha kayu bernama Tambi, pengusaha lainnya adalah Haji Saraping yang terkenal sebagai pemilik kapal angkutan penumpang dan barang. Rabu kemarin, seorang dokter bernama Edian Syahnasution juga meninggal dunia setelah diketahui terinfeksi virus corona. Edi adalah perintis berdirinya Rumah Sakit Umum Daerah IA Muiz Samarinda Seberang. Tim Kaltim TV. Dua kawanan pencuri sepeda motor dan HP dibekuk Satreskrim Polresta Balikpapan. Bahkan aksi kedua tersangka sempat rekam kamera pengawas. Beginilah detik-detik 2 kawanan pencuri AR 24 tahun dan GL 25 tahun melakukan aksi perampasan sebuah ponsel terhadap bocah perempuan yang terekam oleh kamera pengawas di kawasan Kilo 11 Karangjowang, Balikpapan Utara pada pertengahan Agustus lalu. Saat diamankan Satreskrim Polresta Balikpapan pada tanggal 20 Agustus lalu, diketahui 2 tersangka dikenal sebagai spesialis pencurian HP dengan cara merampas dan mengincar sepeda motor yang terparkir. Dari tangan kedua tersangka, polisi berhasil amankan barang bukti berupa 2 unit HP dan 1 unit sepeda motor yang belum sempat dijual oleh para tersangka. Mereka ternyata juga melakukan perampasan handphone. Salah satunya yang terjadi di Kilo 11 ya, yang videonya sempat viral dari CCTV, di mana pelaku ini mengambil handphone dari seorang anak yang sedang bermain-main handphone di depan rumahnya. Dari pelaku dapat kita amankan beberapa barang bukti. Yang pertama adalah 1 unit sepeda motor jenis Vario warna putih. Kemudian 1 buah handphone
merek Advan, dan 1 unit handphone merek Vivo. Sementara itu, tersangka mengaku hasil penjualan HP digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli obat-obatan terlarang. Sambil duduk di belakang mobil, dipapasnya gitu, main HP. Modus tuh begitu kan, ngambil HP kan? Kamu rampas gitu ya dari tangannya ya? Teman saya begitu merampas HP, saya langsung nyalakan motor. Saya joki, dia rampas handphone itu. Berapa orang sering kamu gitu kan? Cuman satu itu aja anak. Yang ketahuan? Iya. Yang ketahuan ya? Habis itu dari mana kamu? Ya. Pas mau kemana kamu itu ngelihat anak? Itu menuju ke kilo 9 pasar malam. Mau pulang, ke pasar malam. Handphonenya Iya. kamu jual? Handphonenya jual Berapa? di Karanganyar 1 juta. Uangnya buat apa? Uangnya itu buat keperluan, ada makan juga, ada buat obat-obatan juga. Kedua tersangka dikenakan pasal pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Membantu siswa Balikpapan untuk belajar online di masa pandemi virus corona, Kuarca Pramuka Balikpapan memberikan akses internet secara gratis untuk kepentingan pendidikan. Bertempat di kawasan Gunung Pasir, Balikpapan Tengah, Kuarca Pramuka Cabang Balikpapan membuka pojok internet untuk para pelajar selama masa pandemi COVID-19. Pojok internet pendidikan ini memanfaatkan fasilitas Wi-Fi internet yang selama ini ada di Gedung Pramuka Balikpapan. Para pengurus Kuarca Balikpapan pun akhirnya membuka akses internet bagi siswa dan siswi jenjang SD, SMP, dan SMA sederajat yang tinggal di sekitar Gedung Pramuka untuk bisa mengikuti pelajaran secara online. Pojok internet Balikpapan mampu menampung hingga 10 siswa. Pojok internet Kuarca Pramuka Balikpapan dibuka sejak pukul 8 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Mengenai pojok pendidikan, kebetulan di gedung kami kan punya WiFi. Jadi WiFi ini harus dimanfaatkan oleh orang banyak. Kami langsung menghimbau kepada warga sekitar. Siapa-siapa punya anak yang membutuhkan kuota untuk pendidikan, silakan datang ke gedung kami dari jam 8 sampai jam 12. Dalam satu hari ada berapa banyak anak yang belajar di sini? Sementara yang dari awal kita buka hari Senin kemarin antara 3 sampai 5 siswa. Mampu menampung berapa banyak pelajar Pak di sini Pak? Kami sudah menyiapkan 10 meja untuk sementara. Kalau memang lebih dari 10 nanti kita akan bagi di antara gedung Kuarca dengan Sanggar Pramuka yang ada di Gunung Pasir ini. Jadi ada 2 gedung. Keberadaan pojok internet pendidikan Kota Balikpapan diakui oleh siswa cukup membantu pembelajaran online. Pasalnya, selama ini para pelajar terbebani oleh harga kuota internet yang lumayan mahal. Internet ini membantu nggak Dek dalam pembelajaran? Membantu banget. Sudah berapa lama Dek belajar di sini? Baru beberapa hari yang lalu. Tahunya dari mana Dek ada pojok internet ini? Tahu ya, lihat-lihat aja gitu ada spanduknya. Adek warga mana? Warga situ Telagasari. Telagasari juga. Di sekitar sini ya? Tapi memang selama ini susah ya dapat internet ya kalau nggak ada pojok. Susah banget. Soalnya kan masa corona ini juga susah kan nyari uangnya. Jadi susah juga beli kuotanya. Jadi ada ini dimanfaatkan semaksimal gitu. Iya. Sehari berapa lama Dek belajar di sini Dek? Paling sampai jam 1. Dari jam? Dari jam 8. Itu tugas-tugas dari sekolah semua? Iya, dari sekolah semua. Namanya siapa? Felisa Zahra. Pelajar? Felisa Zahra. Sekolah di mana? Sekolah di SMP 3. Kelas? Kelas 9. Pojok internet ini rencananya akan terus dibuka selama para siswa masih mengikuti pembelajaran daring akibat pandemi virus corona. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV.
Tidak puas dengan KPU Kota Samarinda, calon pasangan perseorangan Parawansa Markus Alo melanjutkan perjuangannya dengan menggugat pelaksana pemilu KPU. Gugatan sudah didaftarkan ke Badan Pengawas Pemilu namun masih memerlukan perbaikan berkas gugatan. Buntut rapat rekapitulasi yang dilakukan KPU Kota Samarinda terhadap pasangan calon perseorangan Parawansa Markus Taruk Alo berlanjut ke Bawaslu. Pasangan Parawansa Markus mendatangi Bawaslu dan mengajukan gugatan. Bakal calon kontestan Pilkada Kota Samarinda itu kecewa dengan KPU yang menurut mereka lalai melindungi masyarakat yang akan melakukan verifikasi faktual perbaikan. Sebelumnya pasangan ini meminta verifikasi faktual dihentikan lantaran ada surat wali kota yang membatasi mengumpulkan massa, tapi KPU tetap tidak menghiraukan, meminta agar para pendukung sesuai KTP dikumpulkan. Baik, jadi ini bahwa tanggal 25 kemarin, tepatnya hari Selasa, saya kira pihak dari bakal calon perseorangan datang ke kantor kita menyampaikan berkas terkait soal rencana sengketa. Nah, tentu jika kita mengacu ke peraturan Bawaslu 2, maka sehari setelah itu kita melakukan rapat pleno. Nah, hasil rapat pleno kemarin bahwa berkas yang disampaikan oleh pihak bakal pasang perseorangan masih tidak lengkap, terutama terkait soal objek sengketa, ya. Karena objek sengketa itu sesuai dengan Perbawaslu kita 2 2020 adalah ada dua, ya. Pertama adalah berita acara, ya, yang dibuat oleh KPU, dan kemudian surat keputusan. Barangkali kedua objek inilah yang kemudian dinilai atau dianggap oleh bakal pasang calon bila merasa dirugikan, maka itu yang perlu dipersengketakan melalui Bawaslu. Rapat rekapitulasi KPU menyimpulkan pasangan Parawansa Markus tidak memenuhi ketentuan jumlah pendukung yang ditetapkan sebanyak 43.977 KTP. Setelah verifikasi faktual kedua, KPU hanya mendapatkan jumlah 22.685 KTP, yaitu bertambah 327 orang dari verifikasi tahap pertama, sebanyak 22.358 orang. Pihak Bawaslu mengaku siap membawa sengketa pilkada itu sepanjang berkas Parawansa Markus memenuhi persyaratan. Ini yang pasti bahwa sekali lagi Bawaslu kan tempat mencari keadilan, itu harus kita sampaikan. Sepanjang memang bagi warga masyarakat, terutama bagi bakal pasangan calon merasa dirugikan akibat, sekali lagi akibat adanya keputusan yang dibuat oleh KPU, ya. Kemudian yang kedua ada berita acara yang kemudian juga dianggap atau diduga merugikan bakal pasangan calon, itu yang menjadi persengketa kita. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Kawasan padat penduduk DRT 2021 Kelurahan Karangjati Balikpapan Tengah hangus terbakar pada Kamis subuh. 10 unit mobil pemadam dikerahkan BPBD untuk melakukan pemadaman.
Pemukiman padat penduduk di kawasan RT 20 dan 21, Kelurahan Karangjati, Balikpapan Tengah hangus terbakar pada Kamis subuh sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah. Api dengan cepat merambat ke rumah warga lainnya akibat hembusan angin yang cukup deras dan juga banyak bangunan yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran Kota Balikpapan menurunkan 10 unit mobil pemadam kebakaran untuk dapat memadamkan kobaran api. Namun kendala yang dihadapi oleh petugas jalur menuju lokasi kebakaran, ditambah dengan adanya pipa gas yang membuat api masih menyala. Dengan kesigapan petugas BPBD Balikpapan, api dapat dikuasai sekitar 1 jam kemudian. Data sementara sekitar 4 rumah yang habis terbakar. Ceritanya kayak jam berapa mulainya? Kira-kira 3:30 lah tadi. 3:30. Dari rumahnya Jubriansah. Oh gitu. Itu ada orangnya kayak? Ada. Orangnya jualan kan di pasar bawah. Itu apinya dari mana? Dari dapur kah? Dari mana? Nggak mungkin dari dapur. Tapi kayak tiba-tiba ngeliat sudah besar. Sudah besar. Kan aku di bawah ini rumahnya, yang bawahnya. Oh, di bawahnya kayak. Terima informasi jam 3.30 dari masyarakat. Jadi kita bergerak ke TKP daerah Karangjati ini ya. Cuma untuk situasi jalur ini agak sulit ditempuh, kendala kita seperti itu. Walaupun kita lihat lebih daripada 10 unit yang ada di TKP untuk mengantisipasi api ya, baik dari atas maupun ke bawah. Tapi beberapa rumah masih terlihat terbakar. Di samping itu memang api juga masih hidup karena adanya jaringan gas itu ya yang tidak berkatup otomatis mungkin. Jadi masih ada titik-titik api yang perlu dipadamkan. Demikian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang terjadi, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Penyebab utama masih dalam penyelidikan kepolisian. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Timur mendeklarasikan wilayah bebas korupsi di auditorium kantor BPK Kaltim Jalan Muhammad Yamin, Samarinda. Sejumlah pejabat mengapresiasi gerakan moral tersebut dan berharap diikuti oleh instansi pemerintah lain di Kalimantan Timur. Deklarasi dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun. Terlihat juga unsur Polri dan TNI serta Kejaksaan serta Wakil Wali Kota Samarinda Barkati dan Wakil Ketua DPRD Samarinda Helmi Abdullah. Membuka acara deklarasi dilakukan hand scanner oleh Kepala BPK Perwakilan Kaltim Dade Nandemar. Acara tersebut juga disiarkan serentak dengan webinar dan diikuti seluruh kepala daerah dan DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Timur. Gerakan moral menuju wilayah bebas korupsi mendapat apresiasi berbagai pihak. Wakil Ketua DPRD Kaltim Samsun menilai gerakan itu patut diikuti oleh instansi pemerintahan termasuk kalangan legislatif di Kalimantan Timur. Adalah deklarasi wilayah anti korupsi ya. Kita berharap ini momen sangat luar biasa bagus. Kita berharap setiap instansi atau setiap organisasi pemerintahan itu melakukan
hal yang sama. Ini adalah bentuk dari komitmen bersama, komitmen semua pihak untuk mewujudkan kawasan bebas korupsi dan kawasan yang berintegritas. Ini terkait adanya deklarasi hari ini, saya kira ini sangat bagus sekali, terutama kami di lembaga DPR yang setiap tahun melakukan pembahasan APBD, bagaimana bekerja secara profesional dan untuk kepentingan masyarakat Kota Samarinda. Terus di DPR sendiri nanti Pak seperti apa? Ya. Di DPR sendiri seperti apa nanti Pak? Kalau di DPR sendiri ya seperti biasa kita akan melaksanakan tugas-tugas tupoksi itu sesuai dengan aturan. Apalagi dalam hal pembahasan juga kan ada tahapan-tahapan pembahasan yang memang harus kita ikuti bersama. Wakil Wali Kota Samarinda Barkati juga mengomentari acara deklarasi BPK menuju wilayah bebas korupsi. Menurutnya, komitmen bebas korupsi itu harus dimulai dari diri sendiri. Misalnya kalau semua diri pribadinya udah mulai ada inisiatif untuk melawan itu, damailah sudah. Tapi kalau sudah ada yang muncul satu, ini yang mulai bahaya. Iya, jadi harus kita mulai dari diri kita, supaya kita punya prinsip untuk ada yang kejujuran. Kan dimulai kejujuran. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Semakin meluasnya penyebaran virus corona ternyata berdampak pula pada munculnya berita-berita bohong alias hoax. Salah satunya anggota DPRD Kaltim Syaifuddin Juhri yang merasa dirugikan lantaran adanya isu penyakit menular itu. Itu lantaran ada anggota DPRD yang dinyatakan terkonfirmasi positif. Setelah Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi juga dinyatakan positif. Hadi Mulyadi dan anggota DPRD Kaltim yang tersebar terinfeksi virus sudah dinyatakan sembuh. Namun ada lagi isu yang beredar liar yang menyebutkan nama Syaifuddin Juhri sudah terkonfirmasi tertular. Konten isu itu jadi ramai di kantor legislatif Karangpaci. Mulai dari pimpinan sampai sejawat Syaifuddin Juhri bertanya-tanya. Bahkan ada yang menjauhi karena khawatir ikut tertular. Syaifuddin Juhri adalah politisi dari daerah pemilihan Samarinda melalui Partai Nasdem. Ya, yang diisukan selama ini terpapar dan sebagainya, hasil swabnya positif. Nyatanya beliau sehat-sehat saja, dan beliau sama sekali tidak merasakan sakit apapun. Permasalahannya beliau juga tidak menerima itu hasil swab secara resmi. Jadi begini, kaitannya dengan permasalahan mengeluarkan statement yang itu menyangkut orang lain, tolong diklarifikasi kebenarannya dulu. Jangan asal ngomong kaitannya, apalagi ini kaitannya menyebutkan lembaga itu klaster DPR. Ya, inilah yang harus diklarifikasi kebenarannya, dicek dulu kebenarannya, apa permasalahannya, betul atau tidak, orangnya atau betul atau tidak, apa yang disampaikan Ibu Ferry tadi juga benar. Jangan sampai itu namanya sama, alamatnya beda. Nama boleh sama tapi Wakil Ketua DPRD Kaltim mengakui sampai sejauh ini klaster DPRD Kaltim sudah selesai. Dia berharap kejadian penularan tidak terjadi lagi. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.